Kantong semar atau yang disebut tropical pitcher plant adalah tumbuhan karnivor yang banyak terdapat di Indonesia, Cina, Malaysia, dan juga Australia. Di seluruh dunia, hanya di Indonesia yang memiliki spesies terbanyak tumbuhan kantong semar, yang mana penyebaran utama kantong semar terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Pemanfaatan lain terhadap kantong semar sejauh ini kebanyakan untuk pengobatan, semisal obat sakit perut, luka bakar, dan obat sakit mata. Di Singkawang, Kalimantan Barat, bunga kantong semar ternyata dimanfaatkan untuk membungkus makanan tradisional. Pemanfaatan yang tidak biasa ini dilakukan dalam jumlah tertentu secukupnya. Itu pun hanya bunganya saja, sehingga tidak mengancam populasi tumbuhan karnivor yang unik ini sama sekali. Bunga kantong semar kemudian dipotong bagian mulutnya, sehingga dihasilkan bagian atas kantong yang lebih seragam ukurannya. Bulu-bulu halus yang menempel di bagian lainnya juga harus dibuang. Proses berikutnya adalah membersihkan sisi dalam kantongnya. Bagian dalam kantong harus disikat hingga bersih dari segala jenis kotoran. Sebagai tanaman karnivor, kantong semar banyak memakan serangga yang terjebak, sehingga pembersihan sisi dalam kantong memang harus dilakukan. Meskipun secara sekilas, kantong semar ini terlihat sudah bersih. Bahan utama membuat kue kantong semar adalah beras pulut, atau yang populer disebut beras ketan. Beras telah direndam selama 1 malam, baru kemudian dicuci. Beras ketan memang sangat populer diolah menjadi aneka ragam olahan khas. Rasanya yang lebih gurih dibandingkan beras biasa dan sekaligus mengenyangkan. Santan kelapa adalah bahan tambahan utama untuk membuat kue kantong semar. Santan baiknya menggunakan parutan kelapa tua, sehingga santannya lebih kental dan memiliki aroma harum yang lebih kuat. Penambahan santan kelapa tua juga akan membuat olahan menjadi lebih gurih. Setelah ditambah dengan kacang tolo, semua bahan kemudian diaduk menjadi satu. Pada proses pengadukan ini, sebenarnya hanya kacang tolo saja yang telah matang, lainnya masih mentah. Ini isinya berapa? Oh, 3 perempat aja ya? Kantong semar akan diisi dengan bahan hingga hampir penuh. Yang paling sulit, mengisikan butiran kacang tolonya supaya merata. Yang pertama diisikan adalah beras dan butiran kacang tolo. Baru setelah beberapa sendok akan ditambahkan air santannya. Secara komposisi bahan, olahan kue kantong semar ini sebenarnya seperti proses pembuatan lepet. Namun dari segi bungkus, kue kantong semar ini memang tidak ada di daerah lain. Ini semacam contoh nyata pemanfaatan potensi hayati untuk kehidupan dengan arif.
kantong semar akan dikukus selama kurang lebih setengah jam. Air yang telah dididihkan akan mempercepat proses pengukusan ini. Pengukusan dianggap sukses jika adonan matang tetapi bungkus tetap berwarna cerah alami. Kue kantong semar termasuk olahan khas Singkawang yang populer. Karena bersifat basah, produksi harian usaha rumahan ini masih terbatas. Sehari antara 100 hingga 200 kantong kue saja. Padahal secara pasar masih terbuka lebar.